Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam acara Closer to God. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Kita akan menaikkan puji-pujian, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengar suaranya melalui firman-Nya. Doa saya saudara semua hari ini dalam keadaan yang sehat. Bukankah kesehatan itu berkat yang terbesar? Ya, dibandingkan materi, dibandingkan harta benda atau yang lainnya. Oleh sebab itu jika saudara sehat hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kepada Dia. Saudaraku, mari kita akan memulai acara kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur malam ini kami boleh datang ke hadirat-Mu sekali lagi. Kami bersyukur untuk kehidupan, nafas ini yang Kau berikan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang menjaga dan memelihara hidup kami dari sehari ke sehari sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang peduli dengan setiap kami. Oleh sebab itu hamba berdoa kiranya Engkau malam ini melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang tergabung melalui online di dalam acara Closer to God ini. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, berkat-Mu turun atas setiap orang yang mengikuti acara ini secara online di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menaikkan pujian dan kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan pujian bersama-sama, kami di tempat ini dan saudara di rumah masing-masing. Saya selalu bersyukur, ya Tuhan selalu menyediakan rekan yang boleh melayani bersama-sama dengan saya. Hari ini rekan kami Saudara Yanti dan Brian akan menolong kita, memimpin kita di dalam puji-pujian. Silahkan Saudara Yanti dan Brian. Lord,
Amin, saudaraku. Amin ya. Apapun keadaan saudara, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita akan merenungkan tentang iman ya. Sedalam mana iman saudara kepada Tuhan akan menentukan apakah saudara kuat untuk menghadapi ujian daripada iman itu, saudara. Ya. Masa-masa ini anak-anak kita atau anak-anak saudara mungkin ada yang sedang menghadapi ujian atau bersiap menghadapi ujian. Ya. Kalau saudara pernah duduk di bangku entah SD, SMP, SMA, kita sebagai murid ada waktunya kita akan menghadapi ujian, bukan? Ya. Nah, demikian juga dengan iman kita, saudaraku. Ada waktunya Tuhan akan menguji iman kita. Itu yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Mari sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Minta berkat Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Minta Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami sungguh butuh firman Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya jalan kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami berjalan di jalan Tuhan dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Tuhan. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku, berbicara tentang iman, kita ingat di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh iman, bukan? Mungkin saudara mempunyai salah satu favorit tokoh iman di dalam Alkitab, ya. Dan kita kenal tentu adalah Abraham, bapak orang beriman, bukan? Dan juga mungkin yang lain, saudara bisa mengambil tokoh-tokoh iman, yaitu adalah Musa, mungkin adalah Daud, mungkin Yosua, atau di dalam perjanjian yang baru, saudara mungkin mempunyai tokoh favorit yaitu Paulus mungkin ya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara belajar tentang iman dari tokoh atau seorang yang sederhana begitu ya, yang namanya pun saya tidak tahu karena tidak disebutkan di dalam Alkitab, yang sangat sederhana dan kita mau belajar dari dia. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan baca ayat 7 sampai 16 ya. Cukup panjang tapi saya harap saudara bersabar ya, karena membaca firman Tuhan itu sangat penting. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 demikian bunyinya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan saudaraku, tepung dalam tempayan ini tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang terkasih, saya akan memulai renungan kita malam ini dengan sebuah kutipan yang berbunyi demikian. When you are going through something hard and wonder where God is,
Remember, the teacher is always quiet during a test. Ketika Anda melewati masa-masa sulit dan Anda heran, di mana Allah? Ingat bahwa seorang guru selalu diam selama masa ujian. Perhatikan saudaraku, seorang guru akan selalu diam di saat masa ujian. Dan hal ini mungkin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan juga akan tetap diam selama dia sedang menguji saudara. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan ini, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan diam? Ya, mungkin Tuhan diam, saudaraku. Karena memang begitulah seharusnya, ya. Ketika dia menguji iman saudara, maka dia akan berdiam. Ya. Nah, dia akan melihat apakah saudara dan saya bisa lulus dalam ujian itu. Ya. Seperti halnya janda yang kita baca tadi, sekali lagi janda yang tidak diketahui namanya, hanya disebutkan janda di Sarfat. Ya. Seorang yang sederhana, dalam tanda petik miskin sekali, ya. Tetapi ketika dia mengalami ujian iman, dia lulus dalam ujian itu. Ya. Mari kita mau belajar dari dia, saudaraku, ya, bahwa memang kehidupan ini akan diwarnai dengan kesulitan, tantangan yang mungkin itu adalah ujian bagi iman saudara dan saya. Dan seringkali kita menghadapi jalan yang buntu, saudaraku. Ya. Nah, perhatikan ini, pintu yang tertutup sangat mungkin adalah suatu ujian. Ya. Maka jangan goyah, jangan menyerah seperti pujian tadi. Dan jangan pula bersungut-sungut, saudaraku. Tetap lakukanlah yang terbaik. Do your best, saudaraku. Dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Maka nanti saudara akan terkagum oleh perbuatan Tuhan di dalam hidup saudara. Perbuatan Tuhan yang besar atas diri saudara. Ya. Di dalam kisah yang kita baca, janda di Sarfat ini mengalami ujian dan dia lolos dalam ujian itu dan dia mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Ya, di dalam masa-masa kelaparan yang luar biasa dikatakan dia hanya mempunyai segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli yang dia katakan sendiri dia akan makan bersama anaknya dan setelah itu dia mati. Tetapi ketika dia mengalami ujian dan dia tetap percaya kepada Tuhan, maka lihatlah tepung dalam genggamannya tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Ya. Oleh sebab itu kita mau belajar, saudaraku, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Saat Anda berada dalam situasi yang sulit dan di luar kendali saudara, waktu itulah Anda baru bisa mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Ya. Dan di sanalah dibutuhkan iman. Ketika engkau menghadapi ujian, dibutuhkan iman, saudaraku. Ya. Iman atau percaya. Iman adalah mempercayai Allah ketika pertanyaan-pertanyaan saudara tidak terjawab tadi. Nah, saya hari ini ingin membagikan 3 hal yang kita bisa ambil dari bagian ini, yang kita bisa ambil pelajaran dari atau teladan dari janda di Sarfat ini. Ya. Bagaimana janda ini mengalami ujian dan dia lolos. Yang pertama, saudaraku, janda di Sarfat ini mengalami ujian untuk melepaskan sesuatu. Ya. Ujian untuk melepaskan sesuatu ketika Tuhan memintanya. Ya. Ayat 13 di sana dikatakan bagaimana? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawa kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudaraku, ini permintaan yang sebetulnya sangat-sangat tidak logis. Ya. Janda ini hanya punya tepung dalam genggaman, minyak dalam buli-buli. Dia mau buat roti, makan dan habis. Artinya sangat-sangat terbatas. Tapi mengapa Elia meminta itu janda ini supaya memberikan lebih dulu padanya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, seringkali dalam hidup iman kita ini Allah meminta sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat kita butuhkan. Nah, inilah ujian iman, saudaraku, ya. Pertanyaannya, berani tidak kita menyerahkannya seperti janda ini? Pada zaman kelaparan seperti itu, segenggam
tepung dan minyak dalam buli-buli sangat berharga, saudaraku, sangat berharga, bukan? Ya. Tapi dia melepaskannya ketika Tuhan memintanya. Ya. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, harta kekayaan janda ini pada waktu itu ya hanya tepung itu dan minyak itu, saudaraku. Ketika diminta, dia serahkan semuanya. Bukankah ini satu tindakan iman, saudaraku? Ya, ini adalah satu sikap penyerahan total kepada Tuhan. Ya, dan saya ketika memikirkan hal ini, saya pun menjadi ragu. Apakah kalau saya diuji seperti itu bisa nggak berbuat seperti janda ini? Dibutuhkan keberanian, saudaraku. Ya, dibutuhkan keberanian untuk melepaskan apa yang kita miliki, apa yang sangat berharga. Ketika Tuhan memintanya, apakah saudara dan saya berani melepaskannya? Apakah kita punya iman untuk melepaskannya? Perhatikan saudaraku, jika janda ini menahan tepung dan minyak dan tidak rela melepaskannya, maka dia memang akan bisa membuat roti dan dia bisa makan dengan anaknya, tapi setelah itu habis. Betul enggak, saudara? Ya. Tapi ketika itu diserahkan, terjadilah mujizat, saudaraku. Bukankah itu indah? Maka, saudaraku, ada waktunya kita harus memilih dalam hidup ini. Ya, memilih, dan ini sekali lagi inilah ujian iman. Ketika saudara diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, ya, Anda harus memilih antara Tuhan atau berkat Tuhan. Hari ini lebih banyak orang memilih berkat Tuhan dan meninggalkan Tuhannya. Saudara harus memilih Tuhan atau sesuatu yang paling Anda senangi, atau yang sesuatu yang sangat berharga seperti janda ini. Ya. Apakah saudara memilih Tuhan atau sesuatu yang saudara senangi? Tuhan atau sesuatu yang paling Anda kasihi? Tuhan atau mamon? Ya, mamon itu adalah uang, ya, saudaraku, ya. Uang, materi, begitu ya. Jika saudara diuji dalam hal ini bagaimana, saudaraku? Ya, ketika saudara harus membuat pilihan, saudara memilih Tuhan atau materi atau uang. Ya. Dan sayang sekali banyak orang terjebak ya untuk memilih hal-hal yang fana ini, uang dan materi, dan rela meninggalkan Tuhan. Ya. Ketika saudara harus memilih Tuhan atau jabatan, bagaimana saudara memilih? Tuhan atau bisnis saudara dan sebagainya ya. Ketika diperhadapkan pada pilihan itu, maka mau tidak mau saudara harus pilih, bukan? Maka kita harus punya pemahaman, saudaraku, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya. Apa yang ada pada saudara dan saya sesungguhnya itu bukankah dari Tuhan juga? Ketika dia meminta, apakah engkau rela melepaskannya? Ya. Daud mengerti bahwa apa yang dia punyai dalam seluruh kerajaannya itu semua dari Tuhan. Ya. Daud mengalami masa-masa jaya yang luar biasa, kekayaannya luar biasa waktu itu. Ya. Tetapi dia mengerti semuanya itu daripada Tuhan. Kita bisa tahu itu dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12 demikian bunyinya. Ya, ini Daud yang menuliskan begini, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Ya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudaraku, ujian yang pertama lagi, apakah engkau rela melepaskan ketika Tuhan meminta sesuatu dari saudara? Ya, meminta sesuatu yang engkau senangi, sesuatu yang engkau sangat kasihi, sesuatu yang sangat berharga tadi. Ada banyak contoh-contoh. Ketika engkau diperhadapkan pada ujian seperti ini, apakah engkau bisa memilih yang benar? Ya, janda ini menteladani, dia melepaskan apa yang dia punyai, satu-satunya yang dia punyai, dan dia serahkan kepada Tuhan, ya, melalui Nabi Elia maksud saya, ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dialami oleh janda ini? Yaitu ujian untuk berbagi di dalam situasi yang terjepit. Ya, berbagi. Dalam hal ini sekali lagi berbagi tepung dan minyak itu tadi. Ya. Jangan lupa ini sangat terbatas karena dikatakan ini stok terakhir, persediaan terakhir. Ya. Nah, istilah yang lebih keren ini the last meal begitu ya. Ini makanan terakhir bagi janda itu. Tetapi ketika Elia memintanya, dia berbagi. Bukankah ini keteladanan yang luar biasa, saudaraku? Ya. Berbagi di dalam situasi kelimpahan, tentu tidak sukar ya. Kalau saudara hari ini berlimpah-limpah, saudara punya harta yang banyak, aset yang banyak, tidak sukar untuk berbagi dengan orang lain, kan? Tapi bagaimana kalau saudara dalam situasi yang terjepit seperti janda ini? Berbagi dalam kekurangan tentu tidak mudah ya. Sekali lagi dibutuhkan keberanian. Dan inilah yang saya sebut sekali lagi iman. Janda di Sarfat ini menabur kemurahan kepada Elia, nabi Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan membalas dengan kelimpahan, bukan? Tuhan membalas dengan kelimpahan, berlipat ganda, karena tepung dan minyak tidak habis ketika dipakai. Maka saat kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain, atau saat kita rela berbagi dengan orang lain, maka Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dalam hidup ini berbagi di dalam segala situasi. Ya. Berbagi dalam keadaan kelimpahan, maupun berbagi dalam keadaan yang kekurangan bahkan. Ya. Jangan menjadi laut mati, saudara. Ya, sudah tahu laut mati hanya menerima air tapi tidak menyalurkannya, maka itu dia disebut laut mati. Ya. Anda dan saya tidak boleh menjadi laut mati. Jangan lupa laut mati itu berbau busuk, saudara. Ya. Kalau saudara tidak rela berbagi, maka atau saudara tidak mau dan tidak pernah berbagi, maka bisa jadi saudara, kehidupan saudara dan saya berbau busuk, saudara. Ya, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anda harus menjaga hidupmu tetap mengalir dalam kehidupan ini. Maka saudara akan terus mendapatkan berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, kita mempunyai kasih yang tulus untuk memberi dan menolong orang lain yang di dalam kebutuhan, tanpa berharap apa yang dapat diperoleh sebagai balasannya. Mari kita ketika berbagi mempunyai kasih yang tulus ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Berbagi di dalam segala situasi, jangan menunggu kaya baru berbagi, saudaraku. Mulai memberi dengan apa yang ada pada saudara hari ini. Yang ada pada saudara sekarang ini, ya. Jika engkau adalah orang yang rela berbagi dan mudah berbagi, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang kaya, saudara, ya. Dan ingat, kasih dan kebaikan yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Itu akan membuat perbedaan bagi orang yang saudara berkati atau orang yang saudara tolong, tapi juga bisa membuat perbedaan bagi saudara dan saya yang memberi. Ya. Oleh sebab itu, nasihat saya secara aplikatif hari ini, rancangkan hal-hal yang baik yang bisa Anda lakukan bagi seseorang. Mungkin orang itu ada di sekitar saudara, orang itu ada di dekat saudara, mungkin orang itu adalah anggota keluarga saudara atau sahabat saudara. Ya. Rancangkan hal-hal yang baik saudara bisa lakukan bagi orang itu, ya, yang ada di dalam komunitas saudara. Dan setelah itu jangan menunda-nunda untuk melakukannya. Rancangkan dan lakukanlah mulai hari ini, saudaraku. Yang kedua, sekali lagi, ujian untuk berbagi dalam situasi yang terjepit. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ujian untuk percaya dan taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Ayat 14 berbunyi demikian, saudaraku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Saudaraku, ini adalah firman Tuhan kepada janda ini melalui Nabi Elia. Dikatakan, lakukan saja apa yang saya minta. Ada firman Tuhan bagi engkau. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai Tuhan memberi hujan. Saudaraku, janda ini mendengar firman dan dia percaya. Sederhana saudaraku sebetulnya dalam kehidupan ini. Mendengar firman dan percaya. Saya yakin saudara dan saya mendengar firman ulang-ulang, bukan? Sering kali kita mendengar firman. Pertanyaannya apakah saudara percaya? Dan saudara mengamini dan saudara melakukan firman itu. Ya. Janda Sarfat ini percaya dan taat pada firman Tuhan. Dikatakan dia pergi dan menyediakan makanan itu untuk Elia. Walaupun itu sekali lagi adalah makanan terakhirnya. Dan karena dia melakukan firman Tuhan itu, dia mengalami kuasa daripada firman Tuhan itu. Dia mengalami janji yang ada di dalam firman Tuhan itu. Ya. Saudaraku, inilah iman dari janda ini yang malam ini kita patut teladani. Mendengar firman dan percaya, saudaraku. Ya. Sesungguhnya bagi orang Kristen itu sederhana sebetulnya, saudaraku, ya. Cuma sayang kita seringkali mendengar saja dan tidak percaya. Ya. Dan tidak melakukan firman itu. Bagaimana kita mau mengalami kuasa dari firman itu? Iman adalah menerima firman Allah dan mempercayai firman Allah dan selanjutnya bertindak atas dasar Allah meminta kita untuk melakukannya. Saya ulangi, saudaraku. Iman adalah menerima firman Allah, mempercayai firman Allah, dan selanjutnya bertindak atas dasar Allah meminta untuk melakukannya. Itulah iman, saudaraku. Ya. Kalau saudara hari ini mendengar firman, dan bukan kebetulan hari ini saudara ada bergabung di dalam Closer to God, Anda mendengar firman, percayailah firman, dan taatilah firman itu. Maka lihatlah nanti, seperti janda ini, engkau akan mengalami kuasa dari firman itu. Engkau akan mengalami kebesaran Tuhan. Engkau akan terkagum dengan Tuhan yang maha besar yang kita sembah. Ya. Kalau kita mentaatinya, kita akan jadi takjub dengan kuasa yang terkandung di dalamnya. Saudaraku, kita melihat bagaimana janda ini dalam kehidupannya mengalami hal-hal yang sebetulnya sangat sulit. Ya. Dan mungkin saudara juga hari-hari ini mengalami kehidupan yang sulit. Dan tidak hanya sulit, mungkin sangat buruk gitu ya. Tetapi saya ingin memberikan saudara kekuatan pada malam ini. Ingin memberikan saudara satu kepastian bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup memakai hal-hal yang buruk sebagai bahan baku untuk membuat hal-hal yang baik, saudaraku. Ya. Dan kalau itu belum terjadi hari ini, nantikanlah, saudaraku. Nantikanlah. Ya. Maka saya berharap saudara hari ini mendengar firman Tuhan dan percaya. Lakukan firman Tuhan itu. Situasi yang janda ini kehidupannya dalam nats yang kita baca, maafkan, dimulai dengan situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Yang sangat buruk lah. Masa-masa itu masa kelaparan yang panjang. Mereka hanya mempunyai stok terakhir makanannya. Dan mereka akan makan setelah itu mati. Mungkin janda ini pada waktu itu dalam situasi yang sangat cemas, bingung bagaimana dia bisa hidup esok hari atau 2 hari lagi. Tidak tahu, saudaraku. Ya. Tetapi kita lihat, saudaraku, permulaan yang membingungkan daripada kehidupan janda ini akhirnya menuntun pada situasi akhir yang menakjubkan. Hal yang sama akan terjadi buat saudara dan saya. Permulaan yang membingungkan akan menuntun Anda pada akhir yang menakjubkan jika Anda tetap percaya pada firman Tuhan, tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan,
tetap percaya pada kebaikan Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan atas hidup saudara. Nah, saudaraku, saya ringkaskan renungan kita pada hari ini, ya, 3 hal yang saudara perlu ingat baik-baik, ya, karena mungkin saudara akan mengalami hal yang sama dengan janda ini, ya, yaitu ujian iman. Ujian apa, saudaraku? Yang pertama, ujian ketika Tuhan meminta sesuatu yang sangat berharga dari saudara. Apakah engkau akan melepaskannya? Ya. Yang kedua, ujian untuk berbagi di masa-masa sulit. Apakah engkau rela berbagi? Belajarlah berbagi, saudaraku. Dan yang ketiga, ujian untuk mendengar firman Tuhan dan percaya. Selanjutnya bertindak atas dasar Tuhan memintanya melalui firman itu. Maka kita akan mengalami kuasanya. Kita akan menang di dalam ujian iman yang mungkin saja sedang saudara hadapi atau akan saudara hadapi. Mari saudaraku, kita dalam kehidupan ini selalu mendengar firman, percaya firman, dan melakukannya. Maka kita akan mengalami kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengerti akan kebenaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, ada waktunya kami akan mengalami ujian iman. Tuhan, seringkali kami tidak sadar dan kami mungkin tidak siap juga. Kami memberontak kepada Engkau, kami bersungut-sungut kepada Engkau, kami kecewa kepada Engkau Tuhan. Dan kami tidak sadar, saudara, Tuhan, bahwa kami akhirnya tidak bisa melewati ujian ini dengan baik. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, melalui keteladanan janda di Sarfat, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan pada hari-hari ke depan kami. Ketika kami harus menghadapi ujian, kami boleh mengerti bagaimana menang, bagaimana lulus dalam ujian ini. Ketika Tuhan meminta sesuatu, Tuhan tolonglah supaya kami rela melepaskannya. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berbagi di dalam situasi yang sulit, Tuhan tolonglah juga supaya kami mampu dan kami rela berbagi. Dan ketika Tuhan berfirman, tolonglah supaya kami mendengar dan percaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekarang saya akan berdoa bagi setiap saudara yang mungkin hari ini sedang menghadapi ujian iman. Ya. Ujian iman saudara mungkin bisa berupa sakit penyakit. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya. Atau ujian iman saudara berupa kesulitan di dalam kehidupan ini. Bisa jadi dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara. Mungkin ada di antara saudara yang menghadapi ujian di dalam hal finansial. Ya. Saudara mungkin juga seperti janda ini hanya tinggal mempunyai segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Saudara tidak tahu bagaimana masa depan saudara yang tidak jelas. Mari saudaraku, kita akan berdoa. Atau saudara menghadapi ujian di dalam permasalahan keluarga, permasalahan anak-anak, permasalahan orang tua, permasalahan pernikahan saudara. Mari saudaraku, bersama saya kita berdoa. Ya. Dan tetaplah percaya pada firman Tuhan yang saudara dengar. Maka pada waktunya saudara akan mengalami. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita melewati ujian iman ini dengan baik. Mari kita berdoa juga dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, sekarang kami berdoa, khususnya bagi setiap saudara yang bergabung di dalam acara Closer to God ini. Jika ada di antara mereka yang sedang menghadapi ujian dalam kehidupan, berupa sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap bertahan di dalam iman kepada Engkau. Mereka tetap percaya kepada Engkau. Mereka tidak mencari jalan pintas. Mereka tidak mencari hal-hal yang mudah. Tetapi mereka sungguh menantikan akan pertolongan-Mu. Hamba berdoa kiranya Engkau memberikan lawatan, jamahan, dan kesembuhan. Dan jika mereka sekarang sedang
berobat secara medis, Tuhan kiranya Engkau campur tangan di sana. Pakailah dokter yang menangani Tuhan, supaya memberikan tindakan yang tepat dan memberikan obat yang tepat, sehingga rekan-rekan kami ini boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan, Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Tuhan, tolonglah mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, jamah dan kiranya Engkau memberikan kesembuhan pada mereka. Berdoa bagi mereka yang sedang mengalami persoalan di dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada tantangan, mungkin ada tekanan-tekanan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jawaban. Engkau memberikan solusi daripada situasi yang sedang mereka hadapi. Berikanlah mereka hikmat, termasuk yang menghadapi kesulitan dalam bisnis mereka. Berikan hikmat, supaya mereka bisa mengatasi situasi ini dan melewatinya dengan baik. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan dalam keuangan mereka, mereka dalam situasi yang terjepit, mungkin menghadapi krisis, dan mereka tidak tahu masa depan mereka. Tidak ada jaminan bagi masa depan mereka, tetapi kami percaya pada pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau tetap akan memelihara anak-anak-Mu. Tuhan, jagai kehidupan mereka. Tuhan, turunkan berkat dan cukupkanlah kebutuhan mereka Tuhan. Cukupkanlah segala apa yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Segala keperluan mereka, kehidupan sehari-hari, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan di dalam keluarga, persoalan orang tua dan anak, persoalan suami dan istri, persoalan dalam pernikahan mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan lawatan. Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya mereka hidupnya diperbaharui. Biarlah persoalan-persoalan demi persoalan mereka bisa atasi sesuai dengan firman-Mu. Mereka boleh percaya firman-Mu, melakukannya. Dan hamba berdoa kiranya mereka satu persatu mengalami pemulihan daripada Engkau. Tuhan, dengar doa kami. Kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai janji-Mu, kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mempercayai juga Engkau dengar doa kami pada malam ini. Doa kami sekarang ini. Dan selanjutnya, biarlah kehendak-Mu yang baik yang terjadi atas setiap orang yang bersama di dalam doa kami malam ini. Dengar seluruh doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita akan menutup dengan sebuah pujian lagi, ya. Pujian yang menggambarkan kemenangan dalam kehidupan ini. Ya, kemenangan terjadi di sini, itu tema atau judul daripada pujian ini. Dan kiranya malam ini saudara juga mengalami kemenangan. Silakan saudara Yanti dan Brian untuk memimpin kita di dalam pujian ini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Amin, amin saudaraku ya. Kemenangan terjadi di tempat ini dan kemenangan terjadi di tempat saudara masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Baik saudaraku, sebelum kita akhiri acara kita malam hari ini, sekali lagi jika ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa kami, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tertera di dalam layar saudara. Kami mempunyai tim doa yang akan mendoakan apapun persoalan saudara. Apapun persoalan saudara, ingatlah Tuhan selalu sanggup. Baik saudaraku, kita akan akhiri acara Closer to God. Sekarang silakan saudara menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing saat ini, dimanapun engkau berada, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan Allah Roh Kudus turun atasmu. Setiap orang yang tergabung di dalam acara Closer to God, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku, sampai jumpa pada acara Closer to God berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.